Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengarungi hidup dan kehidupan dengan penuh kenikmatan. Maka dari itu kita isi kehidupan ini dalam rangka untuk terus berbakti, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di penghujung Syawal ini, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, ada hal yang harus kita pertanyakan terhadap diri kita sendiri tentang berhasilkah puasa kita. Setelah Allah mendidik kita, membina kita, melatih kita 1 bulan lamanya, dan sebulan telah kita lalui itu, apakah pendidikan yang Allah berikan itu berhasil atau tidak? Maka jawabannya adalah sangat tergantung kepada sejauh mana perubahan itu terjadi dalam diri kita. Sekali lagi, untuk menjawab berhasilkah puasa kita, itu sangat tergantung kepada adakah perubahan yang terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena puasa itu hakikatnya adalah perubahan. Ya, sekali lagi bahwa puasa itu hakikatnya adalah perubahan, mengubah diri kita, mengubah pribadi kita, mengubah keluarga kita, mengubah masyarakat kita, juga termasuk mengubah bangsa kita. Berubah tidak seperti berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Setelah melalui prosesi puasa menjadi kepompong, kemudian setelah itu berubah menjadi kupu-kupu, maka ulat yang tadinya makhluk yang menjijikan, yang menakutkan, maka setelah prosesi puasa berlangsung, maka dia tampil menjadi sosok yang indah, sosok yang disukai oleh setiap orang. Maka dari itu yang kita tanyakan dalam diri kita, adakah yang berubah tentang diri kita? Kalau ada yang berubah dan itu perubahannya lebih baik, lebih positif, berarti kita berhasil. Dalam hal apa kita mesti berubah? Yang pertama, dalam cara pandang kita tentang mindset kita tentang Islam. Islam sebagai ideologi, Islam sebagai pandangan hidup, Islam sebagai dasar hidup. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, kita punya mindset, cara pandang Islam adalah ideologi, cara hidup, pola hidup, maka itu satu hal, kita telah berubah. Nah, kalau cara pandang itu terbentuk dalam diri kita bahwa Islam adalah cara hidup, pandangan hidup, maka kita ketika Ramadan selesai ini, kita berupaya keras untuk menggali Islam, memahami Islam dengan cara yang benar, sehingga
kita menemukan bahwa benar Islam adalah sebuah cara hidup. Nah, kalau itu sudah terbangun dalam diri kita, maka kita akan berupaya. Kita akan berupaya keras agar semua yang kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan Islam, baik cara berakidah, cara beribadah, cara bermuamalah, cara berekonomi, cara berpolitik, cara bersosial, cara berbudaya, cara mengelola negara, dan seluruh aktivitas kita itu akan merujuk, disesuaikan dengan Islam itu. Saudaraku, itu hal yang harus kita kaji. Maka dari itu, kalau kita bahas tentang Idul Fitri, pada satu makna adalah kembali kepada Islam, ya. Kembalinya kita, cara berpikir kita, cara beramal kita terhadap Islam. Kalau itu sudah terbangun dengan baik, ya kita bisa mengatakan bahwa kita Idul Fitri kembali kepada Islam. Karena bahwa semua yang kita lakukan, ya, yang Allah menciptakan diri kita, Allah sudah mengilhamkan, telah memasukkan dalam jiwa kita Islam. Maka dengan berpuasa ini, Allah mendorong kita, membimbing kita agar hidup kita itu harus sesuai dengan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah berubahnya cara pandang, mindset, cara berpikir kita, yaitu berpikir secara Islami, maka yang kedua diharapkan dengan puasa Ramadan ini akan mengubah, meningkatkan pola ibadah kita, pola pengabdian kita. Karena Islam telah memberikan landasan dasar yang sangat-sangat jelas bahwa hidup ini bukan sekedar hidup atau sekedar bertahan hidup. Dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, terus sampai lansia, kemudian wafat. Tidak, itu bahwa kita Allah ciptakan itu untuk mengabdi, taat patuh kepada Allah. Bukan sekedar hanya untuk merawat tubuh agar kita bertahan hidup, tapi yang utama adalah bagaimana hidup ini kita wujudkan dengan sebuah ketaatan, ketundukan kepada Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, habis Ramadan selesai ini, ibadah kita harus lebih baik. Kita harus lebih baik. Dan penjabaran ibadah itu secara mahdoh, langsung kepada Allah, Allah jabarkan di dalam rukun Islam itu. Kita bersyahadat yang benar, sholat yang benar, kemudian berzakat yang benar, kemudian berpuasa yang benar, dan kemudian berhaji yang benar.
Itu perubahan harus terjadi pada pasca Ramadan ini. Sisi ibadahnya harus semakin baik. Maka dari itu, pada hal-hal ibadah yang belum maksimal, taruhlah ibadah sholatnya misalkan, maka kita sekarang harus sekuat tenaga bagaimana kita menjaga sholat dari sisi waktunya, menjaga pemenuhan syarat-syaratnya, pemenuhan rukun-rukunnya, pemenuhan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita pun berupaya untuk mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita upayakan. Jadi kita lakukan perubahan dari pola ibadah, pengabdian kepada Allah secara total. Kita perbaiki. Kalau itu sudah terbentuk, berarti ada perubahan nyata dari sisi ibadah, ya kita bisa mengatakan bahwa puasa itu telah berhasil membentuk manusia yang benar-benar taat mengabdi kepada Allah. Tapi kalau perubahannya tidak ada dari sisi frekuensinya, dari sisi waktunya, dari sisi kekhusyuannya tidak terbentuk, dan pembiasaan itu dilakukan Ramadan itu selama 1 bulan itu tidak berhasil, ya boleh jadi puasa kita belum berhasil. Maka lakukan sebuah muhasabah, evaluasi diri secara total tentang ibadah kita, karena itulah tugas hidup yang paling utama, mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan semua sarana hidup, Allah memberikan tubuh yang sempurna, semua Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada Allah. Saudara yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga ada perubahan dari sisi akhlak kita. Akhlak kita berubah. Puasa mengajari kejujuran, kesabaran. Puasa mengajarkan kita untuk selalu muraqabah. Maknanya adalah sikap selalu diawasi oleh Allah. Kalau orang sudah muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dimanapun dan kapanpun dia akan menjadi pribadi yang baik dan tidak berani melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah melihat, mendengar semua yang kita lakukan dan semua yang kita katakan. Maka kalau orang itu mengaplikasikan Ramadan dari sisi akhlak, maka Ramadan selesai, seorang ini menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang terpuji. Semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan itu sesuai dengan akhlak Islam. Nah, kalau ini terjadi juga, ya, maka insya Allah akan berdampak lebih luas kepada kondisi suatu bangsa. Jadi kalau semua individu kaum muslimin berakhlak yang mulia, tadi kejujuran, kesabaran, merasa diawasi oleh Allah, saya yakin tidak ada kemaksiatan terjadi, tidak ada kemunkaran terjadi,
tidak ada korupsi terjadi yang sekarang semakin luar biasa. Jadi kalau secara individual, secara kolektivitas itu dilakukan, perubahan akhlak akan berdampak pada kondisi bangsa, akan semakin membaik. Kata Rasulullah bahwa kemajuan suatu bangsa itu sangat tergantung kepada akhlak bangsa itu. Kalau bangsa itu akhlaknya baik, maka negara akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau akhlaknya buruk, rusak, maka negara pun akan berantakan, akan jatuh ya pada kondisi yang membahayakan negeri ini. Ada kehancuran, ada kebinasaan. Dan itu semua akhlak terbentuk oleh dalam diri kita sebagai buah dari cara pandang yang benar tentang Islam, kemudian ibadah yang membaik, itu akan membuahkan kepada akhlak. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh serius untuk melakukan suatu perubahan, maka hasilnya diri kita, ya, masyarakat kita dan bangsa kita pasca Ramadan akan menjadi sebuah pribadi, masyarakat, bangsa yang baik. Insya Allah, semoga hal itu terjadi dalam diri kita, dalam masyarakat kita dan bangsa kita, insya Allah. Demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.